Hello Riser dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam Rise Podcast Special Edition Kingdom Business Community. Dan setiap episode Rise Podcast hadir dengan inspirasi-inspirasi terbaru. Tentunya juga menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif yang akan tidak hanya memberikan hal-hal informatif, tapi juga yang pastinya menginspirasi Anda sesuai dengan topik yang kita bahas di setiap episodenya. Dan episode kali ini kita beruntung sekali, bersyukur ya lebih tepatnya. Kita sudah bersama dengan salah seorang yang masih muda, tapi juga punya jiwa. Wah, kalau saya deskripsikan nanti udah ketahuan duluan ya. Jadi baiknya kita kenalan dulu nanti dengan narasumber kita di episode kali ini. Tema kita adalah Digital Marketing for Women Entrepreneur bersama dengan Mas Hero. Saya menyebutnya Mas Hero ya. Mas Hero Wijayadi, CEO dari Herco Digital Group, seorang digital marketing consultant dan praktisi dari digital marketing. Di kesempatan kali ini, kita juga nanti akan mendengarkan banyak hal, salah satunya sesuai dengan topik kita, yaitu digital marketing for women entrepreneur. Jadi untuk Riser, untuk pendengar podcast dimanapun Anda saat ini berada, baik yang mendengarkan kami melalui dan menyaksikan kami melalui YouTube ataupun melalui kanal audio di Spotify, Google, Apple Podcast, dan lain sebagainya. Ini saatnya untuk Anda bisa belajar, ini saatnya untuk Anda bisa mendengarkan sharing yang sangat luar biasa, dan juga nanti akan ada panduan serta tips-tips praktis yang berkaitan dengan digital marketing. Kita mengetahui bahwa masa pandemi COVID-19 melahirkan begitu banyak tantangan sekaligus peluang seiring perkembangan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia. Nah, perusahaan di Indonesia juga mau tidak mau harus terus melakukan inovasi dan terobosan. Bahkan perubahan strategi dilakukan secara cepat dan tepat, efisien dan efektif. Tujuannya apa? Agar mampu bertahan, termasuk juga beradaptasi terhadap transformasi digital dan teknologi yang mau tidak mau juga semakin masif terjadi sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini. Tidak terkecuali para pengusaha dan wirausaha perempuan di berbagai level juga turut berjibaku ya, berusaha bagaimanapun juga ya untuk menjalankan roda usahanya supaya bisa tetap bertahan, bahkan harus menang dalam kompetisi, termasuk juga dalam kebutuhan untuk menguasai dan mengaplikasikan teknologi digital, secara khusus kompetensi teknis di bidang digital marketing. Karena ini memang salah satu faktor, salah satu sektor yang diyakini, bahkan memang ini sangat penting ya untuk membantu dunia usaha untuk tetap berjalan ya. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM di Indonesia sejak 2019 lalu menyebutkan bahwa dari 60 juta lebih usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, ternyata perempuan memegang sebagian besar kendali perekonomian di bidang UMKM dengan jumlah lebih dari 14 juta usaha dikelola oleh para perempuan. Dan kontribusi UMKM yang dikelola perempuan terhadap produk domestik bruto atau PDB ternyata mencapai 9,17%. Ya, ini minimal ini karena ini data dari tahun lalu ya. Sementara kontribusi terhadap ekspor mencapai lebih dari 5%. Dan tahun lalu juga Okezone merilis bahwa Indonesia masuk peringkat ke-17 pengusaha perempuan terbanyak. Dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masuduki juga menyebutkan, sayangnya gitu ya, baru sekitar lebih dari 5,1 juta UMKM di Indonesia yang sudah menggunakan transaksi online dan yang memiliki kapasitas e-commerce dalam menjalankan usahanya. Padahal lebih dari 10,2 juta UMKM berpotensi untuk menjalankan bisnisnya secara online, namun kapasitasnya masih perlu ditingkatkan. Bahkan UMKM juga didukung Menteri BUMN dengan banyak sekali program ya. Nah, menariknya sejak tahun 2019 lalu ada statement dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Nita Yudi yang sebagaimana dirilis oleh Harian Harness mengatakan bahwa tahun 2015 saja jumlah pengusaha perempuan sebanyak 60% dari 49,9 juta pengusaha di Indonesia. Dan tiap tahunnya bertumbuh 20% hingga sekarang. Jadi setiap tahun bertumbuh 20%. Dan kemudian peran perempuan di era digital atau industri 4.0 ya,
sangat besar. Ini terbukti dari pesatnya pertumbuhan pengusaha perempuan pada 3 tahun terakhir. Ada booming bisnis e-commerce melalui berbagai startup, dan juga Anda bisa melihat bagaimana di media sosial, ya, di internet, online, secara virtual, Anda bisa melihat ternyata perempuan mendominasi sekali. Nah, Rise Podcast kali ini secara khusus menyoroti pentingnya kapasitas perempuan dalam kompetensi teknis di bidang digital marketing sebagai bagian dari konstruksi e-commerce dalam dunia usaha di era disrupsi saat ini. Untuk itu kita akan mendiskusikannya bersama narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Mas Hero Wijayadi, CEO dari Herco Digital Group dan digital marketing consultant dan praktisi digital marketing. Dan kita akan mengetahui mengapa digital marketing skills ini memegang peranan yang sangat penting, serta apa saja kompetensi ya yang dibutuhkan dalam digital marketing untuk dunia usaha yang harus dimiliki oleh pengusaha atau wirausaha perempuan. Dan kita juga akan mengetahui jenis usaha apa saja yang dapat dilakukan dalam konteks digitalisasi marketing. Dan juga nanti kita akan mendapatkan tips-tips praktis untuk membantu para perempuan untuk dapat meningkatkan income usahanya, ya, serta bagaimana memberdayakan potensi sumber daya dan sumber daya manusia untuk kita. Salam Mas Hero Wijayadi. Ya, shalom Mas Charles dan para riser semua. Apa kabar nih? Ya, baik, puji Tuhan. Terima kasih Mas Hero, ya. Ternyata seperti kata Mbak Nesia, Anda memang superhero gitu. Dan episode kali ini sudah bersedia gitu akan memberikan insight, inspirasi nanti. Boleh tahu Mas Hero, sekarang domisili ada di mana? Di Semarang ya? Ya, Mas Charles, saya posisi di Semarang, betul. Mas Charles di Lampung ya, kalau nggak salah. Nah, Ya, nangkep saya di Lampung. Kita bisa ketemu, luar biasa sekali, puji Tuhan. Meskipun tidak bertemu secara fisik, tapi kita bisa bertemu di channel ini lewat udara. Dan kita juga bertemu dengan para risers ya. Ya, dan Mbak Nesa dan teman-teman di Sekretariat Nasional KBC ada di Jakarta. Nah, ini dia, memang ada hubungannya dengan apa yang kita bahas, yaitu ada berkaitan dengan dunia digital. Mas Hero, nanti kita kenalan lebih lengkap. Mungkin nanti Mas Hero juga akan bisa sharing tentang Herco Digital Group atau hal-hal yang memang bisa mendukung topik kita. Tapi hal pertama Mas Hero, kalau dari pengamatan Anda sendiri terhadap pentingnya partisipasi perempuan dalam dunia usaha, baik dari level UMKM maupun perusahaan di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana pengamatan Mas Hero selama ini tentang partisipasi perempuan tersebut? Ya, para risers, kalau kita bicara partisipasi wanita ya di dalam dunia usaha secara umum, nggak hanya digital sebetulnya. Tapi kita bicara tadi kalau dari data yang sudah sempat dibacakan bahwa di Indonesia kita punya sekitar 60 juta usaha ya. Jadi ada sekitar 60 juta pengusaha dalam berbagai skala, mulai dari skala mikro yang informal, jualan di rumah tangga, katakan seperti itu, hingga level top corporate ya, corporate enterprise. Nah, dari 60 juta itu ternyata wanita memegang peranan yang sangat besar. Ya, tadi dikatakan sekitar 14 juta ya. Jadi more or less kalau dihitung sekitar 25%, Mas Aras ya. Lebih dari 14 juta, jadi more or less 25%. Menariknya adalah waktu saya coba dalami data ini lagi, ternyata sebagian besar dari para pengusaha wanita itu bergerak di level mikro. Ya, jadi mikro business dan mikro dan small business. Karena ternyata di mikro and small business itu bahkan peran wanita itu lebih dominan. Karena datanya berkisar about 50 to 55% gitu ya, 50-55% itu usaha mikro dan kecil itu ternyata di running ya atau dimiliki oleh wanita. Nah, dari angka ini kita bisa asumsikan bahwa semakin ke arah menengah ya, menengah dan corporate, semakin besar skala usahanya, dominasi pria jadi lebih besar. Jadi demografinya adalah wanita ini lebih banyak bergerak atau menjalankan usaha dalam skala kecil atau rumah tangga. Nah, ini sinkron juga dengan data bahwa kontribusi wanita, meskipun secara jumlah itu sebetulnya cukup dominan di dalam dunia usaha, tapi kontribusinya masih cukup minim sebetulnya secara ke PDB ya, produk domestik bruto kita itu baru sekitar 9% kira-kira. Nah, jadi artinya dari sini kita melihat bahwa sebetulnya potensinya sangat besar
kalau usaha-usaha mikro dan kecil ini bisa dikembangkan hingga skala yang lebih besar, di mana 50% lebih wanita memegang peranan di situ, sebetulnya kontribusi terhadap PDB Indonesia pun bisa jadi akan sangat baik ya. Saya melihat seperti itu, Mas Anas. Oke, ternyata ada potensi yang bisa dibilang potensi yang bisa digali lebih besar, bahkan bisa menghasilkan banyak dampak ya, khususnya dari peningkatan pendapatan per kapita misalnya. Nah, kalau dari pengamatan Mas Heru yang tadi itu sudah jelas bahwa itu didominasi oleh wirausaha mikro ya. Nah, sejauh mana sebenarnya wirausaha perempuan menjadikan digital marketing sebagai tools atau strategi dalam menjalankan usaha mereka? Dan kalau khususnya di era pandemi sekarang, signifikan nggak sih begitu? Bagaimana Oke, pengamatan Mas ya Heru? menarik. Jadi sebetulnya sih mau nggak mau kita harus bicara dalam konteks juga kan peran wanita ya dalam biasanya setelah berumah tangga khususnya ya. Saat sudah berumah tangga, peran wanita itu jadi bisa dibilang seringkali terbagi gitu ya. Jadi mereka ibu-ibu rumah tangga banyak juga yang tentunya punya fokus gitu untuk mengurus di rumah tangga gitu, yang ngurusin anak lah, anak sekolah gitu kan, masih masak dan lain-lain gitu. Nah, mungkin bisa dibilang seringkali case yang ada adalah sang suami ini mungkin bekerja gitu ya, suami bekerja di kantor gitu kan, atau bekerja di tempat lain, mereka bekerja, tapi si istri ini ada kebutuhan untuk mencari penghasilan sampingan seperti itu ya. Jadi itu yang saya lihat sangat banyak terjadi di Indonesia ya. Nah, dalam posisi di mana sang istri ini harus juga mengurus rumah tangga gitu, keberadaan mereka dibutuhkan di rumah dan tapi mereka harus mencari penghasilan juga. Nah, disinilah bisa dibilang peran katakan bisnis secara online ya atau digital marketing ini jadi sebetulnya strategis banget gitu ya. Karena ya tentunya dengan keberadaan dengan digital marketing, seorang wanita itu bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi tidak harus terikat waktu dan tempat, nggak harus ngantor gitu kan, nggak harus bekerja di tempat lain, dari rumah pun bisa bekerja, bisa buka usaha lah, atau misalnya kalau masak ya sekalian gitu kan, ya masak sekaligus untuk ditawarkan, seperti itu. Jadi artinya kondisi ini saya percaya yang juga memicu dan sebetulnya sangat prospektif untuk seorang wanita itu memanfaatkan teknologi digital ya, digital marketing buat meningkatkan bisnisnya. Jadi sehingga mereka nggak hanya terbatas pada lingkungan yang secara geografis gitu, tapi betul-betul bisa menjangkau lokasi atau market yang lebih luas, meskipun secara fisik mereka keberadaannya harus di rumah. Nah, tadi kalau bicara tools-nya kira-kira ya, tools sebetulnya gini sih, para riser, bahwa kalau kita bicara digital marketing, kita nggak harus berpikir yang terlalu kompleks ya, nggak usah kompleks-kompleks dulu. Dengan katakan kita memulai dari menggunakan WhatsApp deh katakan ya, atau tools chat yang lain, itu pun sebetulnya kita bisa dibilang sudah melakukan yang namanya digital marketing dalam skala yang paling sederhana ya. Karena di dalam phone book kita, di dalam WhatsApp gitu, itu pun kita juga tentunya menyimpan kontak ya, menyimpan kontak, database gitu, bisa dibilang itu sebuah database dari para kenalan kita yang kita bisa tawarkan bisnis atau pemasaran di situ. Atau seperti tadi saya sampaikan, ibu-ibu rumah tangga ya, wanita rumah tangga, mereka seringkali banyak juga mendominasi tadi. Kalau usaha-usaha mikro itu kita melihat di Indonesia mungkin sangat-sangat dominan adalah di bidang kuliner, salah satunya di bidang itu ya, kuliner. Nah, dengan kuliner ini banyak sekarang kita memanfaatkan untuk platform food delivery ya, food delivery online gitu ya, GoFood, GrabFood dan lain-lain. Jadi, nah ini pun salah satu bentuk sebetulnya untuk kita menggunakan digital marketing. Jadi para wanita gitu kan, dengan mereka yang saya sebut sebetulnya mereka adalah para pejuang gitu ya, pejuang UMKM Indonesia gitu, karena dengan jumlah partisipasi yang sedemikian banyak hingga 50% lebih dari usaha mikro ini, ya mereka lah yang sebetulnya punya kontribusi untuk menopang dan bisa jadi mengangkat PDB Indonesia nantinya. Nah, jadi pemanfaatan ini digital marketing secara sederhana tadi yang menggunakan WhatsApp atau bahkan sosial media, itu juga hal lain yang
sebetulnya sangat mudah untuk kita gunakan. Saya percaya kita semua mungkin hari-hari ini hampir semua orang menggunakan sosial media ya. Nah, masalahnya kita menggunakan sosial media lebih untuk konsumtif gitu ya. Kita mengkonsumsi konten gitu Mas Charles ya. Nah, why don't we menggunakan sosial media ini juga untuk keperluan promosi bisnis? Sebetulnya sih seperti itu. Iya, apalagi kalau kita lihat ya, banyak orang bilang gitu bahwa laki-laki itu hanya bisa mengerjakan 1-2 hal, tapi perempuan gitu ya, sambil gendong anak, sambil masak, sambil nonton TV, sambil dengerin radio, itu bisa semua. Bahkan sambil nyetir, sambil apa, bisa ngelakuin apa aja gitu kan. Jadi ini memang luar biasa kalau kita lihat potensi yang dimiliki gitu ya. Nah, berarti memang supaya pendengar kita, maksudnya supaya setiap riser bisa lebih paham Mas Heru. Sebenarnya apa sih digital marketing? Mulai dari definisi atau apa sih sebenarnya itu istilah yang paling tepat untuk lebih mudah dipahami? Dan apa bedanya dengan online marketing, Mas Heru? Oke, apa bedanya digital marketing dengan online marketingnya? Jadi kita perlu bahas ada 2 hal nih mungkin ya, artinya dari sudut pandang teori gitu ya, definisi gitu ya, teori, dan dari sisi prakteknya. Saya mungkin akan bahas dua-duanya gitu ya. Ya, kalau kita bicara secara definitif ya, secara teorinya, digital marketing itu sebetulnya bisa dibilang ya segala upaya pemasaran gitu ya, upaya marketing yang menggunakan teknologi digital gitu, perangkat elektronik atau teknologi digital. Ya. Nah, dengan pemahaman itu, semua upaya marketing gitu ya untuk menggunakan teknologi digital kan banyak sebetulnya. Ya. Apa sih perangkat elektronik gitu yang kita bisa gunakan untuk memasarkan ya. Nah, dengan pemahaman ini, teori ini sebetulnya kita bisa golongkan bahkan katakan iklan TV ya, TVC, iklan TV komersial itu juga bisa masuk ke situ gitu ya. Billboard pun gitu ya, billboard elektronik itu bisa secara teori bisa dikategorikan seperti itu ya, atau SMS itu juga bahkan teknologi yang udah cukup tradisional hari ini gitu ya. Tapi selama itu menggunakan perangkat elektronik atau digital, berarti secara teori itu sebetulnya adalah digital marketing juga ya. Nah, bedanya kalau tadi ditanyakan bedanya apa lalu dengan internet marketing gitu kan? Ya, internet marketing itu sebetulnya sesuai namanya ya internet gitu kan, di dalam internet. Jadi marketingnya yang hanya menggunakan teknologi internet. Jadi sebetulnya ya internet marketing itu menjadi bagian kecil dari sebuah digital marketing. Ya, karena kalau tadi contoh iklan TVC gitu ya, itu bukan internet marketing gitu ya, tapi itu digital marketing. Nah, itu kalau kita bicara teorinya, para risers. Tapi kalau gini, saya bicara dari sisi prakteknya juga ya, dari mindset lebih tepatnya mungkin ya, mindset pemahamannya. Ada yang cukup berbeda menurut saya dari internet marketing dengan digital marketing. Term atau jargon internet marketing ini mungkin lebih banyak digunakan katakan 5 hingga 10 tahun yang lalu sepertinya ya. Saat saya masih awal-awal 10 tahun yang lalu merintis karir di dunia digital ini. Orang lebih banyak menggunakan jargon internet marketing. Saya melihat bedanya gini sih, kalau internet marketing itu lebih banyak orang fokusnya adalah pada teknis mendatangkan traffic, ya teknis untuk jualan lewat online. Seperti itu. Jadi orang seringkali ada belajar, katakan salah satunya adalah belajar SEO misalnya ya. SEO itu Search Engine Optimization. Belajar bagaimana caranya supaya bisa tampil di halaman 1 Google, yaitu SEO. Atau ada yang belajar bagaimana beriklan di Facebook misalnya begitu ya. Beriklan di sosial media, di Facebook, belajar iklan di Instagram, ya iklan di Google. Nah, fokusnya biasanya lebih pada teknis seperti itu, Mas Charles. Ya kalau kita bicara term internet marketing sendiri, yang saya jumain secara praktek nih ya saya bicarain secara praktek seperti itu. Sedangkan untuk digital marketing, kalau kita bicara mindset-nya ya, yang kita lakukan sekarang, traffic itu hanya salah satu faktor ya. Jadi traffic tadi atau teknis mendatangkan pengunjung gitu ya, itu sebetulnya hanya salah satu faktor aja dari upaya marketing. Tapi sebetulnya masih banyak fokus-fokus lain di dalam marketing, dunia marketingnya. Contohnya ya membangun brand awareness gitu ya. Bagaimana kalau kita punya produk, kita punya usaha, kita bukan hanya jualan selesai gitu ya.
itu short term sekali, itu jangka pendek. Nah, tapi kita bicara adalah membangun brand awareness supaya orang kenal dengan brand kita, orang kenal dengan produk kita, dan orang punya persepsi yang positif terhadap produk kita, terhadap bisnis kita. Nah, itu bicara brand awareness. Bicara juga mengenai misalnya customer relationship, membangun hubungan dengan customer, dengan pelanggan. Nah, itu juga jadi salah satu fokus juga di dalam digital marketing, ya, bagaimana menggunakan katakan tool-tool atau peralatan tertentu atau sistem email marketing misalnya, atau sistem otomatisasi. Itu hari ini sekarang mulai tren, ya, atau mulai ini untuk otomatisasi, ada chatbot, ya, ada AI, penggunaan AI dan lain-lain, sehingga membantu efisiensi juga, ya, dalam proses customer relationship ini tadi, ya, hubungan pelanggan gitu, ya. Kalau dulu hubungan pelanggan itu hanya dilakukan secara manual, ya, ada orangnya nih gitu, ya, kita punya orang yang menghubungin mungkin by phone dan lain-lain. Nah, hari ini sebetulnya proses-proses seperti itu bisa diotomatisasi gitu, ya, menggunakan teknologi digital, ya. Nah, itu tentunya mungkin bagi sebagian kita yang baru memulai bisnis kedengarannya terlalu jauh, ya. That's okay, jangan jadikan itu menjadi sebuah penghalang dan sesuatu yang menakutkan, ya. Tapi setidaknya ini menjadi sebuah menjadi sebuah pemahaman lah gitu, ya, bahwa digital marketing ternyata luas, ya, nggak hanya bicara kita jualan, kita hanya ibaratnya menawarkan produk gitu kan, pasang produk di online, kemudian jualan, dan hanya sebatas itu. Tapi ada banyak potensi lain sebetulnya yang bisa diharap, ya, bisa dikembangkan lebih lagi menjadi bisnis yang nggak hanya bisnis sampingan. Ya, tadi kita berharap kaum wanita yang selama ini masih menjalankan bisnis dalam skala mikro, informal gitu, ya, bisa membuat sebuah sistem digital yang makin berkembang, ya, seiring proses, sehingga pada akhirnya bisa menjadi sebuah bisnis yang cukup besar. Saya kenal cukup banyak teman-teman yang wanita, ya, yang menjalankan bisnis dengan luar biasa, ya, dan memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Ya, mungkin memberikan pemahaman tadi mengenai digital marketing seperti itu, Mas Charles. Wah, menarik. Ternyata memang ada pembedaan yang jelas antara digital marketing dengan online marketing. Kalau saya melihat begini, data dari Kementerian Koperasi tahun lalu, ya, ketika launching Outlook, ya, 2021, itu koperasi saja baru hanya sekitar 0,73% yang punya website begitu, ya. Sementara untuk UMKM ini masih sangat minim juga, ya. Artinya hanya sekitar 0,55%. Nah, berhubungan dengan apa yang tadi Mas Hero sampaikan, ini penting sekali ternyata digital marketing untuk mendukung para wirausaha wanita. Selanjutnya mungkin pendengar kita, para riser juga ingin tahu, Mas Heru mungkin sebagai salah seorang praktisi gitu, ya, bahkan konsultan juga, ini sebenarnya mengapa utamanya di era pandemik dan juga di era digitalisasi, digital marketing ini menjadi sangat penting dalam mendukung jalannya roda usaha. Kenapa? Apakah ini satu-satunya opsi? Karena kita tahu bahwa di Indonesia itu yang onboarding untuk UMKM itu baru sekitar berapa juta gitu, sekitar 3, sekian juta gitu yang onboarding untuk itu. Yang mendapatkan akses permodalan juga ternyata masih kurang dari 30%. Nah, ini seperti apa sebenarnya pentingnya digital marketing dalam positioning-nya untuk mendukung berjalannya usaha, khususnya untuk wirausaha ini? Oke, jadi khususnya apalagi kalau kita bicara di kondisi saat ini, ya, para risers, di mana saat rekaman ini kita di tengah kondisi pandemi yang juga belum selesai, ya, yang belum selesai, kita belum tahu ujungnya kapan. Sebetulnya gini sih, Mas Charles dan rekan-rekan risers, even sebelum pandemi, ya, kita tahu bahwa even sebelum pandemi pun terjadi, kebutuhan bisnis akan going digital itu sudah sangat besar, ya. Gaungnya sudah di mana-mana, ya, karena orang sudah melihat trennya menuju ke sana. Bahkan Indonesia mungkin bisa dibilang kita nih mungkin bukan late, ya, tapi kita juga bukan early adapter lah. Kita harus akui kita bukan early adapter juga. Kita somewhere in the middle lah, katakan begitu, ya. Saat negara lain sudah mungkin cepat dalam adaptasi sebuah teknologi, kemudian kita baru mulai implement, kira-kira seperti itu. Ya, nah, tapi kondisi pandemi ini menjadi sebuah katalis,
ya menjadi sebuah katalis yang mempercepat kebutuhan untuk going digital itu. Ya, kalau dulu mungkin going digital itu hanya supaya tidak kalah dalam bersaing kan gitu ya. Hanya supaya tidak kalah dalam bersaing, tapi sekarang going digital itu adalah do or die-nya gitu ya. Do or die-nya bisnis gitu, karena dengan customer yang udah shifting semua ke online semua, ya gimana lagi, mau nggak mau kalau bisnis kita nggak shifting ke digital juga ya ya dying gitu kan, bisnis kita akan dying gitu. Jadi ini tentunya menjadi sebuah katalis yang sangat besar gitu. Ya, jadi poin pertama behavior shift ini ya. Jadi behavior shift dari customer ini terasa sekali ya Mas Charles ya, di tengah kondisi pandemi ini kan jelas sekali. Contoh lah, saya aja gini, saya nih sekarang ibaratnya beli kopi aja lewat online gitu ya. Saya beli apa ya, bahan-bahan kebutuhan sehari-hari gitu ya, beli teh, beli kopi, bahkan beli peralatan mandi atau lain itu juga lewat online gitu. Nah, kalau dulu kita mungkin mikirnya, kalau bisa beli di minimarket gitu kan ya, toko terdekat di minimarket kan jual gitu kan, odol, pasta gigi, apa segala. Kalau ada di minimarket kenapa masih beli online? Kalau dulu begitu kan orang mikirnya ya. Nah, tapi dengan pandemi begini kan jadi kebalik nih, mau nggak mau ya. Jadi ya kalau bisa online kenapa mesti pergi ke minimarket kan gitu jadinya ya. Nah, kan ini jadi terbalik gitu. Nah, jadi kalau artinya ada shifting seperti ini, customer behavior shifting yang begitu besar, begitu fundamental ya. Nah, otomatis bisnis juga harus mau nggak mau kan pasti lari ke sana. Tadi seperti saya bilang ya, is either do or die, bukan lagi sebuah advancement ya. Jadi bukan hanya enhancement aja, tapi ini menjadi sebuah kebutuhan pokok gitu untuk bisnis going ke digital. Itu dari sisi customer ya, dari sisi customer shift-nya. Tapi dari sisi bisnis sendiri juga ada ini ya, working environment pun berubah, betul kan? Working environment itu berubah. Di tempat saya di kantor itu, kita sekarang sejak pandemi kan orang semua pada melakukan remote working gitu ya. Tapi sebetulnya remote working ini kita sudah rencanakan sih kebetulan Mas Charles. Jadi even sebelum pandemi kita sudah rencanakan yang namanya hybrid lah, kita sebutnya hybrid ya, hybrid working. Jadi perpaduan antara bekerja di kantor dan bekerja dari rumah gitu. Nah, lagi-lagi kondisi pandemi mempercepat segala sesuatu gitu yang menjadi katalis, sehingga kita dipaksa planning yang kita udah siapkan tuh tanda petik dipaksa untuk kita percepat pelaksanaannya. Dan puji Tuhan ternyata itu justru menjadi sesuatu yang sebetulnya positif ya. Dari sisi kita melihat produktivitas kerja pun juga meningkat ya, kita bisa lebih fleksibel, work-life balance juga berjalan dengan baik gitu kan, sehingga kaum wanita tadi misalnya ya, kaum wanita di mana banyak tim saya itu mungkin bisa dibilang 70%, 80% itu wanita mungkin. Ya kira-kira lah, saya lupa ngitungnya, tapi kurang lebih 70% itu wanita ya. Dan sebagian adalah memang di kami, tim saya cukup muda-muda semua ya, milenial dan gen C, bahkan ada gen Z. Ada beberapa yang sudah berumah tangga gitu ya, yang milenial ada yang berumah tangga, sudah punya anak kecil gitu biasanya. Nah, itu artinya ada kebutuhan untuk mengurus anak-anak tadi ya. Nah, working environment secara remote ini menjadi artinya supporting sekali gitu loh. Mereka bisa punya work-life balance yang terjaga, mereka bisa bekerja dalam waktu yang fleksibel, nah seperti itu ya. Jadi buat risers yang kaum wanita yang mungkin juga hari-hari ini sebetulnya banyak opportunity yang tersedia ya, baik itu menjadi pengusaha yang memanfaatkan digital itu tadi, atau kalaupun memang bekerja secara corporate itu juga remote working seperti itu sebetulnya cukup banyak yang menyediakan ya. At least mulailah, belum banyak mungkin di Indonesia. Again tadi saya bilang kita cukup
kadang tertinggal secara adaptasi terhadap hal-hal baru, tapi at least sudah mulai ada gitu ya Mas Charles. Ya, betul sekali. Apalagi ternyata memang untuk digitalisasi, baik itu untuk UMKM, koperasi, bahkan untuk setiap jenis usaha, sekarang itu bukan hanya di marketing ya, tapi juga di produksi, di operasional. Tadi juga Mas Heru bilang, mau beli ini, gitu kan, ada delivery, segala macam begitu. Nah, ini menarik Mas Heru. Para pengusaha atau wirausaha perempuan atau wanita yang mendengarkan kita pada saat ini pasti ingin tahu apa saja sih knowledge, apa saja sih pengetahuan, keahlian, atau kompetensi teknis yang dibutuhkan sebenarnya, khususnya untuk para wirausaha atau pengusaha perempuan, supaya dapat menguasai, bahkan mengaplikasikan digital marketing ini untuk usaha-usaha mereka, baik itu produk maupun jasa. Tapi sebelumnya, Riser, saya punya informasi menarik untuk Anda, bahwa di Kingdom Business Community, Anda bisa belajar lebih banyak. Anda bisa bertemu dengan setiap bentuk upaya-upaya untuk meningkatkan usaha maupun profesi Anda. Anda bisa juga mengikuti banyak sekali program-program ya, yang memang juga salah satunya adalah concern KBC terhadap transformasi digital gitu ya, di era pandemik dan juga era digital saat ini. Ada program yang saya yakin juga setiap Anda, Riser, baik untuk Anda wirausaha atau pengusaha wanita maupun juga pria ya, bahwa Kingdom Business Community bulan Juni nanti itu akan mengadakan ya sebuah camp yang bernama Sukses Sejati Blended Learning 2.0. Ini salah satu camp, ini salah satu program pembelajaran, program komunitas di mana Anda juga bisa bergabung, karena tentunya di era sekarang kita tidak bisa sendiri dan tidak boleh sebenarnya. Kalau misalnya ada komunitas yang mendukung Anda, di mana Anda bisa bertumbuh, berkembang, belajar, dan kemudian ada mutual partnership atau mutual ya kolaborasi bersama yang bisa dilakukan di Kingdom Business Community, Anda bisa belajar, bertumbuh, berkembang di sana. Anda bisa kunjungi www.kbc.or.id ya /SSBL3. Anda bisa dapatkan informasi, bahkan Anda juga bisa segera mendaftar untuk mengikuti Sukses Sejati Blended Learning 2.0 Kingdom Business Community. Ada banyak top speakers yang akan berbagi, tentunya mereka yang sudah proven, ya, tentunya mereka yang memang sudah lama gitu, sudah jatuh bangun, bangkit, dan nilai-nilai glory yang ada di Kingdom Business Community, tentunya nilai-nilai kerajaan Allah, God Center, dan rantai nilai yang lain itu membantu mereka. Nah, kenapa tidak? Anda juga bisa mendaftarkan diri Anda, bahkan mungkin kalau ada anggota keluarga yang juga menjalankan bisnis atau punya profesi yang membutuhkan pembelajaran seperti ini, kenapa tidak Anda daftarkan juga? Ya, sekali lagi www.kbc.or.id/SSBL3. Anda bisa mendaftar saat ini juga. Oke, Risers, podcast listeners, Kingdom Business Community dimanapun Anda berada, kita kembali bersama dengan Mas Heru Wijayadi, CEO Erko Digital Group. Nah, pertanyaan yang akan saya ajukan ini tentunya penting, ya, karena ini mungkin yang Anda tunggu dari tadi, gitu ya. Karena ini pasti akan, kalau untuk Anda yang memang adaptif, untuk Anda yang memang orang itu cepat gitu ya, ketika Anda mendengarkan sebuah informasi, Anda validasi dan kemudian Anda lakukan. Nah, kita akan bertanya ke Mas Heru, ya, apa saja pengetahuan dan keahlian atau kompetensi teknis yang dibutuhkan, khususnya nih para pengusaha atau wirausaha perempuan, supaya dapat menguasai dan mengaplikasikan digital marketing. Mas Heru, thank you masih bersama kita. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya, apa saja pengetahuan, ya, dan keahlian atau kompetensi teknis yang dibutuhkan ya oleh para perempuan nih, wirausaha perempuan, supaya dapat menguasai dan mengaplikasikan digital marketing dalam usaha mereka. Oke, baik, Mas Charles dan para Risers. Sebetulnya sih kalau kita bicara knowledge ya, knowledge, pengetahuan, skill, dan lain-lain. Ya. Nah, saya percaya sebetulnya antara
wanita dan pria tidak jauh berbeda ya. Dari sisi skill dan knowledge itu sebenarnya saya bilang sama, potensinya sama, atau bahkan wanita sebetulnya memiliki beberapa potensi kelebihan dibandingkan pria. Ya, tadi disampaikan konon wanita itu punya kemampuan multitasking yang lebih baik gitu ya. Jadi mungkin sambil ngerjain sesuatu, ngurus rumah tangga, masih bisa berpikir atau belajar sesuatu yang lain gitu. Ya. Nah, ini menjadi sebuah advantage ya. Atau bahkan wanita juga konon lebih tekun gitu ya, menganalisa sesuatu atau mempelajari sesuatu. Nah, hal ini jadi sebuah potensi yang baik untuk mempelajari skill termasuk di dalam dunia digital marketing. Nah, kalau untuk pengetahuannya sendiri, saya kok percaya bahwa di saat seperti sekarang ini, kita itu tidak kekurangan konten. Ya, konten pengajaran itu bahkan berlimpah dan gratis di luar sana. Kita bisa cari di YouTube, kita cari di Google, gitu ya, di search engine. Itu saya yakin ada begitu banyak melimpah tips-tips teknis pengajaran, bagaimana belajar untuk SEO, belajar membuat website, belajar menggunakan sosial media, dan lain-lain itu sangat banyak risers. Jadi kita bisa cari sendiri di sosial media, di Google, di YouTube, dan lain-lain. Nah, cuma yang kita perlu pahami adalah kalau digital marketing sebetulnya esensinya yang paling penting di awal adalah kita nih harus memahami dulu siapa market kita, ya, siapa marketnya kita. Karena kata digital marketing sendiri ya, kata dasarnya adalah market gitu ya, market. Nah, jadi fokusnya adalah marketnya, fokusnya bukan pada teknisnya dulu. Ya, kita fokus pertama adalah marketnya. Kita harus tahu dulu siapa customer kita. Ya, customer kita ini sebenarnya siapa? Who, ya, siapa mereka? Who, where, what, gitu katakan ya. Mereka ini siapa? Usia berapa? Lokasi di mana, gitu kan? Where they are, gitu. Lokasinya di mana? Apa yang mereka tuh suka, gitu. Apa yang biasanya mereka lakukan di dalam sosial media? Mereka biasanya mengkonsumsi konten seperti apa? Nah, itu jadi memahami market ini penting sekali sebetulnya. Dan itu jadi basicnya dalam kita belajar sebetulnya menguasai digital marketing itu mulailah dari sana, memahami dulu customer-nya ya, sebelum teknisnya. Nah, setelah itu baru teknisnya. Karena kalau kita udah tahu siapa customer kita, baru kita bisa tahu nih, oh oke, jadi mereka menggunakan atau mereka menyukai konten seperti apa ya, mereka menggunakan sosial media yang mana gitu kan, atau mereka biasanya behavior-nya apa sih gitu kan. Nah, itu kita baru sesuaikan gitu ya teknisnya. Kalau kebalik akan jadi sia-sia gitu. Seringkali orang dan di luar sana tuh biasanya pengajaran-pengajaran atau workshop-workshop di luar sana itu fokusnya adalah teknis tadi, teknis untuk bagaimana beriklan gitu ya, beriklan di Facebook dan lain-lain gitu. Padahal belum tentu itu tepat atau sesuai dengan kebutuhan kita, belum tentu sesuai dengan produk dan bisnisnya kita. Nah, jadi saran saya itu, Risers, bahwa kita pahami dulu marketnya, dan setelah itu baru kita sesuaikan teknis digital marketingnya sesuai dengan siapa market kita itu tadi, Mas Charles. Oke, ternyata memang ada hal mendasar gitu ya yang harus dipahami oleh wirausaha, pengusaha perempuan gitu ya. Nah, ini kalau bagi yang awam, Mas Heru, ini kan kita lihat ketika era pandemi hingga saat ini dimulai, itu banyak bermunculan gitu, usaha-usaha online, kemudian juga bahkan startup yang memang fokus di sana gitu ya. Nah, sebenarnya untuk para wirausaha perempuan yang masih awam dengan digitalisasi, panduan praktis seperti apa yang bisa langsung dipraktekkan? Misalnya Mas Heru bisa kasih simulasi, misalnya si A akan memulai usaha di bidang A atau jasa di bidang A. Nah,
apa hal pertama atau panduan praktis seperti apa yang bisa dilakukan dalam menjalankan Oke. usahanya dengan digital marketing ini? Alurnya Ya, mungkin oke. workflow-nya atau seperti apa? Step-stepnya, baby steps-nya sampai ke wirausaha perempuan yang awam yang mungkin sudah punya usaha tapi belum memulai digitalisasi, dan juga untuk para wirausaha perempuan yang mau memulai dan kemudian dia mau fokus di digital marketing, panduan praktisnya seperti apa? Yang bisa langsung mereka praktekkan hari ini juga, misalnya mereka punya ide, mereka langsung bisa susun rencana-rencana bisnis plan-nya. Bagaimana Mas Hero? Iya, oke. Jadi sebetulnya tergantung skala ya. Saya nggak ada, katakan gini, nggak bisa satu flow atau satu formula itu digunakan untuk semuanya. Itu tentunya akan beda-beda sekali, tergantung skala bisnisnya seperti apa gitu kan, dan produknya seperti apa. Tapi artinya gini sih, rekan-rekan racers. Jadi kita perlu tahu dulu ya bahwa kita ini punya dua resource ya. Kita ini punya dua sumber daya, dua resource. Pertama kita punya waktu dan energi yang berlebih gitu kan, atau kita punya dana gitu ya, punya dana yang berlebih, yang lebih gitu ya. Nah, kadang-kadang orang either salah satu dari ini gitu ya. Mungkin yang barusan memulai, jadi belum punya bisnis yang sudah berkembang, jadi memang early starter begitu tadi, startup. Mungkin mereka punya waktu dan punya effort yang masih besar. Ya, mungkin dari sisi dana belum ada gitu ya, tapi effort waktunya. Nah, untuk mereka yang punya waktu begini, kita bisa pelajari sendiri tadi gitu. Kita pelajari skill-skill teknisnya, kita pelajari digital marketing itu tadi. Tapi mungkin sebagian yang katakan sudah lebih berkembang ya tadi, kalau buat mereka yang sudah punya bisnis lebih berkembang, mungkin perlu leverage tadi untuk bagaimana berkolaborasi gitu dengan pihak lain, dengan yang bisa menjalankan teknisnya. Tapi meskipun kita leverage begitu, saya percaya setiap pebisnis perlu punya dasar digital marketing yang cukup baik. Nah, ini yang seringkali orang nggak ngerti atau kurang di situ ya. Karena apa? Karena sebagai pebisnis, at least kita butuh strateginya. Kita yang lebih ngerti produk kan, kita lebih butuh strateginya, kita lebih ngerti siapa customer kita, gitu kan, tadi marketnya kita seperti apa, dan nantinya juga meskipun kita leverage gitu ya, kita berkolaborasi katakan dengan pihak lain, dengan katakan bisa jadi jasa atau konsultan atau siapapun itu yang membantu dari sisi teknisnya, tapi kita tetap membutuhkan yang namanya analisa. Ya, kita perlu analisa hasilnya seperti apa. Kita perlu memberikan brief ya, strategi marketingnya akan seperti apa. Nah, tapi tadi kembali fokus kalau ke yang baru mulai misalnya ya. Nah, untuk buat yang baru mulai, yang pertama tadi setelah kita ngerti customer-nya dulu siapa, terus as simple as gini, kalau tadi ditanyakan tips praktisnya harus bagaimana. Sebetulnya sangat simple sih rekan-rekan research. Jadi skill pertama yang sebetulnya sangat dibutuhkan adalah skill untuk searching di Google dan YouTube gitu. Ya, mungkin sound so simple ya, tapi it's true gitu ya. Karena sebetulnya banyak kali kebutuhan atau pertanyaan kita itu bisa terjawab lewat kita searching di Google atau di YouTube gitu ya, link itu tadi. Ya, katakan kita bahkan mau, kalau tadi wanita-wanita yang mau memulai usaha baru di dunia kuliner misalnya, tapi belum punya resep, ya di YouTube ada begitu banyak resep, ya kita bisa cari resep apa aja, makanan apa aja, di situ ada semua gitu ya. Saya dengar banyak sekali cerita-cerita sukses dari usaha-usaha baru yang bermunculan, yang ternyata mereka cari resepnya juga dari YouTube gitu. Ya, jadi itu bukan resep turun-temurun keluarga yang udah bertahun-tahun, tapi itu resep baru yang mereka cari dari YouTube, dieksperimen sendiri, dimodifikasi sendiri, disesuaikan sendiri. Nah, itu sebetulnya skill yang very very basic, tapi itu sebetulnya jadi apa ya? Jadi sesuatu yang sangat-sangat helpful ya. Nah, dan kemudian kedua juga kalau memungkinkan cari mentor
ya cari mentor atau cari orang yang bisa membantu. Itu akan membantu, katakan meminimalkan trial and error, ya, sehingga kita nggak terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, tapi ada seseorang yang sudah pernah gitu misalnya menjalani jatuh bangunnya itu, ya kita bisa belajar dari mereka, ya, untuk mengarahkan kira-kira nih apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dipelajari. Nah, untuk supaya ada juga gambaran ya dari sisi digital marketing yang dikit tadi, saya bisa memberi masukan juga begini. Tips dari saya adalah seringkali saya bisa kategorikan ya, produk itu biasanya produk kita itu produk yang sifatnya impulsif gitu ya, impulsif atau intentif ya. Apa tuh maksudnya, Pak? Jadi gini, impulsif itu artinya produk yang impuls ya. Impuls tahu ya, impuls itu artinya apa sih? Orang dari nggak cari, tapi karena lihat menarik pengen gitu loh. Ya. Nah, mungkin kita sering mengalami itu waktu lagi pakai sosial media gitu misalnya. Ya, kita lagi lihat sesuatu, ada muncul nih gitu ya. Apa misalnya pakaian menarik kayaknya nih, kalau ibu-ibu kadang-kadang melihat, menarik nih gitu. Mainan-mainan atau apa gitu, aksesoris gitu kan. Nah, itu namanya impulsif ya. Nah, untuk produk-produk yang impulsif, kalau buat Anda yang jualan tadi pakaian, aksesoris gitu, pernak-pernik atau makanan gitu kan. Nah, ini produk-produk impulsif seperti ini coba manfaatkanlah pakai sosial media. Nah, itu akan sangat membantu ya, karena tadi bisa memunculkan rasa ingin, ya, rasa tertarik untuk mencari tahu atau membeli, itu produk impulsif. Tapi kalau produk Anda adalah atau jasa ya, jasa itu pasti termasuk di yang kategori kedua, intentif ya, dari kata intention ya, intention itu keinginan ya atau kebutuhan ya. Artinya itu berangkat dari kebutuhan si customer ya. Contoh kalau Anda bisnis Anda adalah jasa ya. Jasa apa misalnya, jasa cleaning service gitu ya, atau jasa sedot WC misalnya begitu. Ya. Nah, nggak mungkin orang yang lagi nggak butuh Anda tawarin bisnis Anda dan kemudian mereka mau beli gitu ya. Nggak mungkin gitu ya. Orang-orang yang lagi ada kebutuhan di situ, lagi ada masalah di situ, mereka akan cenderung untuk biasanya mencari di mesin mencari ya, di Google. Seperti itu kayaknya Mas Charles. Jadi biasa orang akan mencari itu di mesin mencari. Nah, produk yang seperti ini, bisnis yang seperti ini, kuncinya adalah bagaimana kita berusaha untuk bisa tampil di mesin mencari Google. Ya, jadi karena 95% lebih faktanya pencarian ya user internet di Indonesia itu mencari menggunakan mesin mencari Google. Nah, jadi dengan itu kita harus berusaha untuk bagaimana kita bisa tampil dengan kata-kata kunci yang bisa dicari orang ya, sesuai dengan bisnisnya kita, untuk bisa tampil di mesin mencari Google. Nah, itu yang mungkin tips yang bisa untuk dicoba dicari gitu ya, diusahakan dan dicari para pengusaha ya, pengusaha wanita juga khususnya, mungkin dari rumah bisa belajar hal-hal ini. Oke, saya ini jualan jual atau bikin masan gitu kan, mau saya kembangin lebih lanjut lagi, coba menggunakan sosial media ya. Manfaatkan juga hal yang paling mudah ya digunakan dulu. Tadi kita pasti punya smartphone, menggunakan WhatsApp dan lain-lain. Manfaatkan database yang ada gitu ya, kita kembangkan, kita simpen gitu, customer juga kita simpen. Mungkin itu paling sederhananya Mas Charles. Baik, Mas Hero, ternyata luar biasa sekali. Hal-hal sederhana ternyata bisa berdampak kalau misalnya para wirausaha perempuan atau pengusaha perempuan sudah tahu lebih dulu siapa marketnya, kemudian bagaimana cara memulainya, dan hal pertama, baby steps-nya seperti apa gitu. Nah, ini berkaitan dengan digital marketing, baik itu pemasaran, produksi maupun operasional gitu ya. Ini kan pasti
kalau di dunia online itu pasti ada tentang keamanan data gitu ya. Nah, ini bagaimana menurut Mas Hero tentang hal ini? Yang terakhir, pertanyaan terakhir, listeners kita juga mungkin ingin tahu, ketika kita sudah mengaplikasikan digital marketing dalam usaha-usaha kita, di setiap jenis usaha tadi yang Mas Hero sudah sempat contohkan, apa saja indikator keberhasilannya? Bagaimana Mas Hero tentang hal ini? Ya, ada 2 pertanyaan berarti ya. Artinya yang pertama kita bicara dulu soal keamanan data gitu ya, keamanan ya. Karena kalau kita bicara mengenai dunia digital, kita nggak ketemu langsung antara buyer dan seller, ya sisi keamanan ini kan seringkali jadi sebuah isu memang. Jadi ada dua sisi tentunya tadi ya. Satu, kita bicara dari konteks sebagai buyer, tapi kedua kita dari konteks seller gitu kan. Nah, kalau bicara dari buyer-nya dulu, dari sisi buyer, bagaimana memastikan keamanan sebuah transaksi, biasanya sekarang ini sudah kita cukup terbantu kalau kita bertransaksi di dalam marketplace ya. Kan cukup banyak marketplace yang ada di Indonesia dengan berbagai brand yang ada ya. Kita tahu Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee, dan lain-lain. Mereka pada umumnya semua menyediakan sistem yang kita sebut escrow ya. Simpelnya kita nyebutnya escrow. Escrow itu artinya bahwa pembayaran dari buyer tidak langsung diterima oleh seller ya, tidak langsung diterima oleh penjual produk, tapi akan ditahan dulu oleh si provider ini gitu ya, si marketplace ini gitu, dengan maksud bahwa memastikan produk yang dipesan udah nyampe ke tangan si buyer dan ternyata betul gitu ya, produknya sesuai yang dipesan, nggak kita pesannya HP dikirim sandal jepit gitu kan ya. Nah, jadi HP diterima HP, spesifikasinya sesuai semua, ya aman, oke, baru rilis payment ya. Jadi sistem escrow ini artinya tentunya sangat membantu memastikan keamanan ya dari sisi buyer. Kalau bicara dari sisi transaksi secara keuangannya, kalau dari sisi seller biasa sih sebetulnya nggak ada isu ya, karena sebagai seller kita kan pasti ya sudah menjadi ininya ya, artinya either COD, sistem COD itu bisa diterapkan atau biasanya buyer akan bayar duluan di depan gitu. Ke marketplace juga artinya kita sudah mendapatkan notifikasi dulu bahwa oke, buyer udah pesan, otomatis duitnya juga udah di tangan marketplace gitu kan. Jadi dari sisi itu no issue lah saya percaya ya. Sebagai seller mungkin menurut saya kalau bicara keamanan fokusnya lebih ke sisi produk dan data ya, produk dan data. Jadi pertama artinya pastikan memang produk itu harus benar ya, Risers. Jadi ini mungkin kadang-kadang orang nggak terlalu, apalagi baru memulai bisnis ya, seringkali ini nggak jadi perhatian, padahal ini bisa bermasalah di belakang hari gitu. Karena ini jadi dari pengalaman sendiri dulu ya, saya dulu saat baru 10 tahun yang lalu saya merintis karir gitu, berjualan online gitu ya. Kalau boleh cerita dikit, dari saya dulu juga berjualan online itu karena kepepet gitu ya, karena faktor ekonomi, saya harus merintis usaha dari awal, dari nol. Nah, saya cari yang tidak membutuhkan modal besar gitu ya. Nah, konon saat itu dulu kan adalah dunia online gitu ya, jualan online. Nah, jualan online saya artinya mencari juga produk-produknya. Saya mau jualan apa nih? Saya dulu nggak ada kebayang gitu ya mau jualan apa. Nah, salah satunya saya jualan produk-produk kosmetik gitu kan, kesehatan gitu. Itu salah satunya aja. Sebenarnya saya jualan banyak banget gitu ya. Cuma salah satunya produk itu, dan ternyata itu berkembang tuh, itu berkembang pesat, Risers gitu, salah satu jadi best selling gitu ya. Nah, yang saya tidak ketahui adalah bahwa ternyata produk kesehatan kosmetik begini ini harus ada izinnya sebetulnya ya, produknya harus ada izinnya, izin BPOM gitu kan. Nah, itu yang dulu saya nggak tahu gitu. Padahal udah terlanjur laris ibaratnya gitu ya. Nah, di situ kemudian setelah saya tahu tentunya itu menjadi sebuah dilema ya kan, apakah ini harus saya lanjutkan atau tidak gitu. Apakah saya mau terus berbisnis dengan produk yang tidak benar lah katakan ya. Bahkan ada yang mengeluh panas lah kalau dipakai di kulit panas dan lain-lain. Itu kan saya, apakah saya mau
mencari keuntungan dengan cara seperti ini gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita sih saya ambil keputusan untuk itu tidak saya lanjutkan gitu ya. Saya close, sebelum ada masalah saya close gitu, dan otomatis juga mengalami drop ya secara bisnis. Tapi puji Tuhan lewat proses seperti itu saya bisa berfokus pada salah satu bisnis saya yang lain, salah satunya Floris ini ya, bisnis meme Floris ini, dan akhirnya itu bisa berkembang jadi lebih baik. Nah, jadi sebagai seller fokusnya itu tadi saya bagaimana kita perlu memastikan bahwa produk yang kita jual itu produk yang benar, ya, ada punya izin yang benar, dan kemudian juga kalau kita, karena gini, selain tadi ya faktor tentunya faktor hati nurani ya, kita harus jual sesuatu dengan benar, tapi kedua juga produk-produk yang tidak benar itu tadi sebetulnya juga tidak bisa dipromosikan lebih luas ya, karena sekarang seperti provider seperti Google, Facebook, kayak Instagram dan lain-lain itu mereka tentunya punya policy yang cukup ketat gitu. Mereka pun juga mengharuskan produk-produknya itu untuk yang dipasarkan di mereka itu bahkan kategori tertentu itu mereka tidak mengizinkan ya untuk dipasarkan gitu menggunakan platform mereka ini gitu. Jadi tentunya kita perlu pilah-pilah sebelum terlanjur terlalu jauh. Kita saat memulai usaha kita perlu pilah-pilah kira-kira produk apa yang kita akan pasarkan. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua ya, saya langsung sambung ya mengenai pengukurannya bagaimana, pengukuran keberhasilan di dalam digital marketing ini. Menariknya para risers bahwa dunia digital ini justru mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki di pemasaran secara tradisional ya. Yaitu bahwa di digital ini segala sesuatu kita bisa ukur. Ya, selama tentunya kita tahu dan kita belajar cara menganalisa dan mengukurnya ya. Jadi semua kita bisa ukur, mulai dari berapa orang yang berkunjung gitu kan ke channel kita, ke website kita kalau kita punya website gitu kan. Yang berkunjung berapa, yang ngeklik misalnya ngeklik produk tertentu itu berapa gitu kan, yang menghubungi atau mengirimkan form atau misalnya masuk ke shopping cart kalau kita punya shopping cart gitu kan, itu semua bisa kita ukur para risers. Jadi itu kita bisa ukur semua. Bahkan akhirnya kita bisa ukur juga berapa sales yang terjadi, penjualan yang terjadi. Ya, nah kalau kita bisa ukur itu semua, kita bisa hitung yang namanya ROI ya, return on investment. Ya, jadi bahkan kalau kita beriklan itu kita harus memandang iklan ya, iklan berbayar bahkan ya, paid ads itu sebagai sebuah investment atau sebuah investasi ya. Jadi bukan sebagai sebuah biaya. Ya, bedanya apa? Bedanya gini, kalau di dunia offline ya seringkali kita beriklan itu seperti sebuah biaya karena kita nggak bisa ukur. Kita bayar, kita keluarkan biaya marketing, dan kita hanya berharap dan berdoa gitu ya. Kita berharap nanti ada yang menjadi pembelian gitu. Nah, kalau di dunia digital semua kita bisa ukur. Sehingga kita bisa estimasikan dan kita bisa analisa, oke, ROI-nya berapa, return on investment-nya berapa. Setiap rupiah yang kita masukkan menghasilkan penjualan berapa rupiah. Nah, itu kita bisa ukur. Nah, jadi dengan itu KPI-nya ya, jadi indikator keberhasilannya itu tadi kita bisa, yang terbaik, yang the best adalah kalau kita menggunakan ROI ya, return on investment tadi. Kadang-kadang penghitungan itu kalau dirasa terlalu kompleks gitu ya bagi yang baru mulai. At least kita bisa ukur dulu aktivitas yang lebih awal ya, aktivitas lebih awal maksudnya contohnya adalah berapa visitornya atau berapa pengunjung yang masuk ke dalam channel kita, berapa yang katakan engage ya, engage dengan channel kita ya, berapa yang berinteraksi, berapa yang mengirimkan pesan, berapa yang merespon atau melihat konten-konten kita, itu semua kita bisa ukur. Nah, jadi selama kita bisa ukur, kita bisa hitung, kita bisa ambil keputusan dengan lebih tepat. Nah, sehingga oke, yang di sini atau produk ini ternyata lebih menjual, lebih berhasil dibanding produk yang ini gitu ya. Atau strategi iklan yang ini ternyata kok hasilnya lebih besar daripada yang ini. Nah, terhadap yang berhasil tentunya kita akan bisa tingkatkan lebih tinggi lagi.
investasi kita itu tadi kita bisa tingkatkan lebih tinggi. Jadi seolah-olah nih ya kita bisa anggap itu seperti money machine, seolah-olah begitu ya. Pada setiap investasi yang kita berikan itu memberikan imbal hasil yang lebih positif. Itu mungkin Mas Charles. Wah, keren banget nih Mas Heru. Saya yakin para pengusaha ataupun wirausaha perempuan yang menjadi pendengar kita di podcast ini sangat terbantu gitu ya. Sangat terbantu dan juga mungkin bisa langsung mengambil mengambil langkah cepat gitu untuk mengaplikasikan digital marketing dalam usaha yang sedang mereka jalankan atau juga yang akan memulai usaha begitu. Baik Mas Heru, ternyata kita sudah sampai di akhir gitu. Sebelumnya silakan Mas Heru closing statement atau apa yang ingin Mas Heru sampaikan untuk para pengusaha atau wirausaha perempuan dimanapun berada. Terutama tadi saya mendengarkan, wah ternyata Mas Heru tidak hanya adaptif, tidak hanya punya experience yang luar biasa tentang hal-hal teknis atau kapasitas di bidang ini, tapi juga ada transformasi nilai tadi yang Mas Heru sampaikan. Artinya tadi yang membuat saya sangat bersyukur Mas Heru sampaikan bahwa pastikan bisnis yang kita jalankan itu memang bisnis yang benar, produk yang benar. Itu transformasi nilai yang saya yakin menginspirasi pendengar kita. Silakan closing statement dari Mas Heru. Oke, para risers, jadi saya berharap apa yang kita sudah bahas di sesi ini memberikan bekal. First step, tentunya ini nggak akan menjawab semua pertanyaan, saya yakin tidak akan menjawab semua how to atau bagaimana benar-benar bisa menggunakan digital marketing secara lengkap, tapi paling tidak ini bisa menjadi batu loncatan pertama gitu ya untuk kita take action. Karena gini sih, semua itu bisnis apalagi itu awalnya adalah dari mindset yang benar dulu, Mas Charles ya. Jadi itu semua dari mindset yang benar. Dan salah satu statement yang paling menurut saya di dalam dunia bisnis, terutama digital ya, yang saya sangat sering dengar, dan ini sangat bisa dibilang sangat mengganggu saya pribadi juga. Orang seringkali berkata gini, oh saya gaptek, ya saya ini gaptek gitu, waduh saya pengen belajar tapi saya gaptek. Nah, saya punya singkatan sendiri, ya risers terhadap gaptek. Seringkali orang bilang gaptek itu gagap teknologi, tapi buat saya bukan itu singkatannya. Gaptek itu adalah nggak mau praktek gitu. Ya gaptek itu singkatan dari nggak mau praktek. Jadi sebetulnya kuncinya adalah bagaimana kita praktek aja. Ya apa secara sederhana, apapun yang paling sederhana itu kita tinggal praktekin aja. Ya baik itu misalnya jualan lewat sosial media misalnya, ya udah tinggal kita buka aja hari ini. Itu kan sosial media kita, daripada kita hanya browsing ini orang lain punya konten, gimana kita mulai post produk kita di sana, ya mulai kita tawarkan di situ, mulai bikin kalau belum punya ya Instagram bisnis ya bikin Instagram bisnis, bikin Facebook page, mulailah dengan langkah-langkah baby step kecil dulu, ya apapun itu, apapun bisnis sebesar apapun semua dimulai dengan sesuatu yang paling sederhana dan sangat kecil sebetulnya. Jadi jangan terintimidasi dengan pembahasan atau arah yang wah canggih banget, karena sebetulnya saya pribadi itu bukan orang yang, menurut saya juga bukan orang yang terlalu rocket science banget gitu ya. Semua itu adalah hanya proses-proses kecil yang dilalui dan membentuk saya pribadi juga sampai ke hari ini gitu ya. Puji Tuhan gitu. Jadi itu proses yang Tuhan juga izinkan. Saya bukan orang yang dulu waktu muda juga high tech banget gitu ya, ibaratnya enggak gitu juga ya. Jadi saya bisa, siapapun kita juga Rasa juga saya yakin pasti bisa ya. Dan tinggal yang kita lakukan hanya tinggal belajar aja, manfaatkan dengan apa yang punya. Dan mungkin satu tips tambahan kecil lain lagi, kolaborasi itu juga penting ya. Kolaborasi kita belum banyak bahas mengenai hal ini, tapi di industri digital atau di bisnis hari ini yang namanya kolaborasi itu juga poin yang sangat penting ya. Kolaborasi dalam hal apapun ya, dalam hal apapun, bisa jadi produksi atau bisa jadi marketingnya ya, atau bisa jadi dalam hal apapun ya.
bisnis saya itu hampir semua sifatnya juga kolaborasi. Ya, Meme Floris yang saya jalankan itu kita tidak produksi sendiri, tapi kita berkolaborasi dengan para pengrajin bunga ya di seluruh Indonesia. Kita sudah punya ribuan, ya lebih dari 1.000 pengrajin bisnis yang kita berkolaborasi dengan platform kita, yang ada di 200 lebih kota di seluruh Indonesia. Ya, itu salah satu startup atau bisnis yang saya jalan. Udah nggak startup lagi karena udah 8 tahun kira-kira ya. Bisnis yang saya jalankan. Kolaborasi ya di industri digital sekarang ini itu juga salah satu poin penting ya. Apa yang kita punya di tangan kita, manfaatkanlah itu. Kita punya waktu yang lebih ya, kita bisa belajar banyak di situ. Tapi kita punya, katakan nggak punya waktu banyak, tapi kita bisa berkolaborasi dengan orang lain untuk mengisi kekosongan atau mengisi kelemahan katakan kita, dan kita fokus pada apa yang kita punya. Kalau kita punya produk ya kita bisa berkolaborasi misalnya dengan orang yang tahu bagaimana memasarkan, misalnya seperti itu ya. Itu mungkin tips-tips kecil dan sharing yang kita bisa bagikan hari ini. Semoga jadi berkat buat semua racers yang mendengarkan. Thank you. Terima kasih Mas Arnold. Iya. Baik, Mas Heru Wijayadi, CEO Herco Digital Group, konsultan dan praktisi digital marketing dan juga salah satu senior ya di Kingdom Business Community Semarang. Terima kasih banyak Mas Heru sudah berbagi. Sama-sama. Yes, terima kasih, dan saya yakin apa yang Mas Heru sampaikan ini pasti menginspirasi Rise Podcast listeners atau riser kita dimanapun berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Mas Heru. Thank you sekali lagi, Tuhan memberkati. Sampai ketemu, Tuhan memberkati. Ya, riser dan kita semua, khususnya untuk Anda pengusaha atau wirausaha perempuan dimanapun Anda berada saat ini, kita tadi sudah mendengarkan, sudah mendapat insight, panduan, pengetahuan, dan juga tips-tips praktis dari Mas Heru Wijayadi, CEO dari Herco Digital Group, dan juga praktisi serta konsultan digital marketing yang telah berbagi di episode kali ini. Saya yakin informasi, sharing pengalaman, dan juga panduan bahkan inspirasi yang Mas Heru berikan setidaknya bisa mengedukasi, menginspirasi, dan juga menggerakkan Anda ya untuk segera dapat take action, untuk segera dapat beradaptasi atau segera melakukan terobosan-terobosan dan inovasi khususnya di bidang digital marketing guna mendukung setiap usaha-usaha Anda semua. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Heru yang telah berbagi dengan tema Digital Marketing for Women Entrepreneur untuk episode kali ini. Sebelum berpisah, saya ingin mengajak riser semua yang saat ini mungkin ingin belajar lebih banyak. Anda ingin bergabung dalam sebuah komunitas untuk bersama-sama bertumbuh, bersama-sama belajar, dan juga meningkatkan kapasitas, bahkan berkolaborasi. Anda bisa bergabung dalam komunitas Kingdom Business Community untuk Anda bisa bersama-sama mengaplikasikan nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai kerajaan Allah dalam usaha maupun profesi Anda. Kami mengajak Anda semua untuk bergabung dalam program Sukses Sejati Blended Learning 2.0 yang akan diselenggarakan bulan Juni 2021 nanti. Caranya sangat mudah, Anda bisa segera daftarkan diri Anda sekarang juga melalui website KBC di www.kbc.or.id/ssbl3. Sekali lagi, www.kbc.or.id/ssbl3. Atau Anda juga bisa follow Instagram kbc.id dan juga kunjungi, Anda bisa saksikan juga konten-konten di Kingdom Business Community di YouTube channel Kingdom Business Community. Anda bisa dapatkan informasi lebih banyak tentang komunitas KBC, termasuk program-program yang Anda butuhkan untuk bisnis maupun usaha atau profesi Anda, siapapun Anda. Akhir kata, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dalam Rise Podcast Special Edition kali ini. Rise Podcast, we podcast with heart. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.